Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi dalam konten menjawab soal UAS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa transaksi KVR dengan akad murabahah pada bank syariah berdasarkan fatwa DSN MUI dan OJK. KPR rumah dengan akad murabahah pada bank syariah ialah transaksi jual beli rumah tidak tunai atau bisa disebut bai at-taksi atau kredit. Melalui Dewan Syariah Nasional memberikan arahan mengenai transaksi jual beli melalui fatwa DSN MUI nomor 110 tahun 2017. Arahan fatwa MUI tentang KVR rumah yang disampaikan pada fatwa tersebut menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan jual beli tidak tunai dalam Islam. Seperti nas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba dan akad yang jelas agar terhindar dari larangan syariah dan kerugian. Untuk itu digunakanlah akad jual beli murabahah sebagai salah satu akad KVR syariah yang terbebas dari riba. Kemudian adapun hukum dari KVR dalam Islam. Dalam Islam, jual beli dengan pelunasan pembayaran secara angsuran diperbolehkan dan tidak sama dengan transaksi riba yang terlarang untuk dilakukan. Sehingga transaksi rumah dalam pandangan Islam hukumnya boleh selama menggunakan skema KVR bebas dari riba. Dan adapun ketentuan-ketentuan dalam murabahah yang berkaitan dengan KPR terdapat dalam DSN MUI nomor 4 tanggal tentang murabahah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kemudian yang kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Kemudian yang ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum, janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kemudian yang keempat, dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang pada muka atau di awal perjanjian saat menandatangani kesepakatan awal pesanan. Kemudian yang kelima, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Kemudian yang keenam, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada. Adapun ketentuan KPR dalam OJK, yaitu produk pembiayaan KPR IB. Yang pertama, pengaturan pembiayaan KPR IB hanya diberlakukan untuk pembiayaan KPR IB untuk rumah atau bangunan tipe 70 ke atas dan tidak termasuk KPR IB dalam rangka pelaksanaan program perumahan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua, pembiayaan KPR IB dengan akad murabahah atau istisna dikenakan ketentuan batasan financing to value. Yang paling tinggi ialah 70%. Artinya, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah paling banyak sebesar 70% dari nilai agunan atau nilai tanah yang diserahkan nasabah. Sekian pemaparan mengenai KPR di bank syariah. Untuk link atau sumber referensi telah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.